Selamat datang di video unboxing gue yang lainnya. Kali ini gue pengen unboxing mainan Dandadan dari yang termurah sampai yang termahal. Kalian pasti tahu Dandadan kan? Anime yang sangat fenomenal di tahun 2024 kemarin. Bahkan banyak yang bilang itu anime of the year karena emang hype banget. Tapi buat yang belum tahu, gue akan ceritain sedikit sinopsisnya dari Dandadan ini. Karena ini juga salah satu anime yang gue tonton dan gue cukup suka sih. Jadi cerita Dandadan ini menarik banget karena ada dua karakter yang sangat bertolak belakang. Yang satu ini karakternya cowok, namanya Ken Takakura atau Okarun, dan dia percaya alien. Nah, satu lagi ini karakternya wanita bernama Momo Ayase, dan dia ini percaya dengan hantu. Nah, karena dua-duanya bertolak belakang banget kepercayaannya, akhirnya dua-duanya kayak bikin taruhan gitu, dan mereka mau membuktikan satu sama lain, bener gak sih itu ada alien atau ada hantu? Dan ternyata benar guys, alien dan hantu itu beneran ada. Nah, singkat cerita mereka mulai berpetualang dari situ, dan akhirnya sekarang petualangannya ada di pencarian biji Okarun. Yap, ceritanya tentang kita mencari biji. Ini bukan biji buah-buahan, bukan biji yang ada di sayur-sayuran, literally biji anak laki-laki. Bijinya Okarun hilang sampai sekarang dan kita harus mencarinya. Menarik banget kan? Bayangin anime dengan penceritaan tentang biji berbiji ini ternyata hype banget satu dunia, dan gue pun cukup suka sama premis dan juga ceritanya. Nah, mainannya ini guys, ini baru pada rilis ya beberapa. Mungkin kalau di Jepang udah banyak banget yang udah rilis ya, tapi kalau di Indonesia sendiri kurang lebih ya inilah yang bisa gue kumpulin dan gue kurasi untuk gua review masing-masing. Jadi di video kali ini kita akan membahas mainan-mainan dari Dandadan, anime soal biji, dan gua akan unboxing dari yang termurah sampai yang mahal banget nanti. Jadi langsung aja kita mulai dari mainan pertama yang paling murah dulu. Kita lihat sekeren apa mainannya dan juga bijinya. Kita mulai dari yang paling murah dulu guys. Ini ada keluaran dari Sega namanya Mohmen. Ini kayak dibikin chibi-chibi gitu. Ada dua karakter ya. Yang satu tentunya ada si Momo Ayase, dan satu lagi ada Ken Takakura alias Okarun di sini. Dan mereka semua di sini dibikin dalam bentuk chibi gitu. Untuk harganya sendiri yang paling murah aja udah mahal ya. Ini gue beli satunya 300.000. Jadi dua ini harganya 600.000 guys. Ya semoga aja harga segitu tidak mengecewakan ya, karena ini kecil banget sebenarnya ya. Langsung aja kita buka sama-sama. Kita selepet dulu seperti ini dan kita buki, dan ini dia mainannya dibungkus kardus. What the heck, ini kecil bener guys. Bentar gue buka dulu ya. Nah, dan ini dia penampakan mainannya. Gila sih, ini ukurannya bener-bener kecil banget sih. Dan sekarang langsung aja kita tempel seperti ini, dan wala, ini dia Okarun yang dalam format chibi. Gimana, lucu banget nggak menurut kalian? Kalau udah buka Okarun kayaknya kurang lengkap kalau kita belum buka Momo Ayase. Jadi langsung aja kita buka juga yang Momo Ayase guys. Kita selepet, buki, keluarkan lagi. Dan ini dia penampakan Momo Ayase-nya. Ini lucu banget gak sih? Udahlah dia imut kalau nggak dibikin chibi. Ini dibikin chibi pula, jadi tambah lagi keimutannya. Dan inilah dia Momo Ayase dan juga Okarun yang kita unboxing buat mainan pertama yang paling murah ini. Yang dimana yang paling murahnya aja harganya 300.000 coy satunya. Untuk detailnya kira-kira seperti ini penampakannya. Udah seharusnya ya mainan dengan semahal itu detailnya harus cakep. Nah, di sini dibayar dengan tuntas nih. Karena lo bisa lihat sendiri ini Okarunnya aja mirip banget sama aslinya walaupun dibikin chibi, dan lu bisa lihat ada detail-detail di bukunya. Jadi di bukunya ada detail UFO gitu karena emang sesuai sama tema dia itu suka banget sama occultism gitu. Makanya namanya jadi Okarun karena dia suka occultisme. Nah, di sini ceritanya dia kayak lagi ngejar bukunya gitu. Ini juga detail-detail di bajunya juga cakep banget. Kayak ada lipetan-lipetannya gitu. Head sculpt-nya pun juga cakep banget. Rambutnya dibikin sculptingan ala-ala rambut berantakan gitu. Dan juga dilengkapi sama kacamatanya dia yang beneran pakai plastik translucent gitu, guys. Nah, untuk Momo Ayase kayak begini penampakannya emang cantik banget dan juga imut banget ya. Di sini kayak ada detail keringet gitu, dan juga antingnya itu gambar alien gitu guys ceritanya. Ciri khasnya Momo Ayase alias di rambutnya juga di sculpt dengan sangat bagus seperti ini. Dan dia ceritanya di sini lagi nangkep orange juice yang mau jatuh gitu guys. Detailnya juga cakep banget. Jadi ya itu dia detail-detail dari mainan Dandadan ini yang harga 300.000. Udah seharusnya bagus dan emang cukup bagus sih. Cuma agak overpriced aja mungkin karena emang ini masih harga-harga awal ya. Buat gua ratingnya ya 7/10 aja sih karena harga terlalu mahal. Buat gua harganya overpriced banget sih untuk mainan yang ukurannya segini doang. Tapi gimana menurut kalian? Apakah 300.000 worth it untuk mainan ini? Silahkan komen di bawah karena buat gua nggak worth it sih. Jadi yaudah, itu dia mainan pertama. Langsung aja kita ke mainan kedua. Packaging udah sabar.
Sekarang harganya kita naikin lagi. Di sini gue sudah memegang mainan dan yang harganya 380.000. Ini adalah Luminasta Momo Ayase keluaran Sega juga. Dan seperti yang kalian bisa lihat, ini ukurannya lebih gede lagi dibandingkan yang tadi. Jadi semoga aja detailnya lebih bagus ya. Langsung aja kita unboxing sekarang. Kita selepetin, buki, keluarkan. Dan ini dia Momo Ayase-nya guys. Masih dibungkus plastik ya. Buki lagi. Dan ini dia Momo Ayase-nya. Ya ampun, cakep banget gak sih? Gila, gue suka banget detail-detail lipetan bajunya guys. Gokil, ini bener-bener kelihatan natural parah sih. Untuk detailnya kira-kira seperti ini penampakannya. Gue akan coba bahas dari kepalanya dulu, dari head sculpt-nya dulu. Yang menurut gue entah kenapa kayak ada yang kurang mirip ya. Buat gue mukanya kayak agak kepanjangan gitu. Jadi kurang mirip sama Momo Ayase. Cuma udah cukup mirip, cuma belum mirip-mirip banget lah intinya. Tapi detail-detailnya on point banget. Gue suka banget ini rambutnya kayak ada semacam gradasi warna gitu. Terus juga ini antingnya juga sama kayak ada logo alien gitu. Dan yang paling gue suka sebenarnya lipetan-lipetan bajunya ini sih dibikin sangat amat natural seperti ini. Cuma lagi-lagi nggak ada artikulasinya ya. Jadi Sega itu kalau bikin merchandise biasanya emang kayak mini statue seperti ini guys. Dan untuk tambahannya di sini kita mendapatkan stand base-nya dia kayak bebatuan retak gitu. Yang dimana ini bisa kita tempel aja si Momo Ayase-nya. Nah, satu lagi juga sama. Nah, seperti itu dan jadilah dia yang berdiri di atas bebatuan retak gitu. Ekspresinya dapat banget sih. Ekspresi kayak lagi bete dan marah gitu. Karena emang dia sering banget marah anjir. Jadi ya itu dia mainan kedua. Ini ada Momo Ayase dengan harga 380.000. Buat gue lebih worth it ini ketimbang yang tadi. Kalau yang tadi 300.000 kecil banget kan. Sedangkan ini nambah 80.000 aja udah mendapatkan Momo Ayase yang segede gini guys. Jadi buat gue ratingnya yang ini 7,5 lah. Sekarang langsung aja kita masuk ke mainan selanjutnya. Sekarang kita naikin lagi harganya. Di sini ada Ocarun yang sudah berubah dengan harga 480.000. Naik 100.000 dibanding yang tadi ya. Dan ini jenisnya sama kayak yang tadi. Ini sama-sama Luminasta keluaran Sega juga. Tapi entah kenapa harganya beda nih. Mungkin yang ini lebih detail, gue nggak tahu juga. Jadi langsung aja kita buktikan sama-sama. Kita selepetin. Buki, keluarkan lagi. Robekin dulu, minum dulu. Dan ini dia penampakannya dari Ocarun yang udah berubah guys. Gokil. Dia emang keren banget. Jadi kalau misalnya jadi siswa biasa dia culun banget, tapi pas berubah gila dia ganteng banget gak sih? Kayak plus 10.000 aura gitu loh. Untuk detailnya kira-kira seperti ini penampakannya. Menurut gue ini udah cukup mirip sama aslinya. Rambutnya warnanya putih dan ada sedikit aksen merah gitu. Udah bagus banget. Ada gradasi warnanya juga dibikin di sini. Kacamatanya juga dibikin dari plastik translucent gitu. Matanya juga mirip banget sama di animenya ya. Cuma yang gue sayangkan ini di giginya, di bajunya kayak kurang gradasi warna gitu loh. Jadi flat aja kayak gini, tapi nggak apa-apa juga sih. Untuk detail tangannya juga bagus banget. Ini kukunya bahkan ada paint jobnya sendiri dan juga ada urat-uratnya guys di tangannya guys, gokil. Dan sama kayak si Momo Ayase, dia juga punya kayak semacam lipetan-lipetannya gitu di baju dan juga di celananya seperti ini. Bagus banget, natural banget. Paint job di kakinya pun juga ciamik banget seperti ini. Gue suka banget kukunya diwarnain gitu loh. Jadi nggak males buat bikin paint jobnya. Dan ya udah nggak ada yang bisa dibahas lagi dari figurnya karena emang dia nggak punya artikulasi sama sekali. Ini mini statue aja seperti ini. Palingan di sini kita mendapatkan base-nya dia seperti ini guys. Yang tentunya bisa kita tempel dia seperti ini. Dan jadilah dia Ocarun yang berdiri di atas retakan batu guys. Ini emang karakter beraura banget sih kalau udah berubah. Jadi cakep banget pas udah jadi mainan. Jadi itu dia Ocarun yang sudah berubah dari Sega. Dan ini perfect banget kalau disandingin sama Momo Ayase ya. Bener-bener duo maut di sini guys. Untuk ratingnya ya sama aja kayak yang tadi, 7,5 aja menurut gua. Karena emang ini jenis mainan yang sama ya. Udah gitu lebih mahal pula harganya. Jadi kalau rating pribadi dari gua ini ada di 7,5 sih. Sekarang kita lanjut ke mainan selanjutnya. Lanjut lagi, kita melompat jauh harganya. Di depan gue sudah ada SHF Momo Ayase dengan harga 1,5 juta. Naik sejuta dari mainan yang tadi ya. Dan ini SHF emang sebenarnya harganya harusnya nggak segitu. Cuma karena emang ini masih hype dan juga baru banget di Indonesia tuh belum banyak yang punya. Makanya kebanyakan yang jual itu matok harganya gila banget. Tapi itu bisa dikarenakan beberapa faktor. Mungkin juga karena emang pengirimannya pakai pesawat kayak just tip gitu lah ya. Atau kosakatanya kalau di kalangan kolektor itu namanya by air. Makanya dia dipatok harga 1,5 juta. Harusnya sih nggak segitu ya. Cuma nggak apa-apa, kita lihat aja kayak gimana SHF Momo Ayase ini. Langsung aja kita selepetin seperti ini. Buki, keluarkan. Buki lagi ya guys ya. Dan ini dia Momo Ayase-nya. Gila sih, tapi emang
cantik banget gak sih guys? Ini kayaknya jadi waifu banyak orang deh sekarang, karena emang mukanya tuh kayak cantik dan juga ada karismanya gitu loh. Sumpah ini kalau gue perhatiin ya, kok cakep banget ya? Kenapa bisa secakep ini gitu loh? Ini kalian lihat sendiri ya, ini dia penampakan detail dan juga head sculptnya. Gila, ini cantik banget ya sih guys? Mukanya tuh bener-bener hidup banget, bagus banget. Mereka bikinnya dari 2 dimensi jadi mainan kayak begini ya. Rambutnya juga di sculpt dengan sangat amat bagus. Ini emang ciri khasnya Mo Ayase. Poninya tuh kayak agak aneh gitu ya, tapi malah cakep banget sih jadinya sih. Matanya juga bagus banget, kayak ada bulu-bulu matanya gitu, bikin dia kelihatan makin cantik lagi. Dan juga di kupingnya tentunya juga ada ini anting yang ada gambar muka aliennya guys. Detail bajunya kira-kira seperti ini, penampakannya cukup bagus walaupun banyak garis-garis artikulasinya ya. Dan kalau ngomongin SAF, emang artikulasinya itu cukup leluasa guys. Jadi dia enak banget buat kita pose-posein nanti. Roknya juga bagus, dia emang kayak pakai rok pendek gitu dan dia nggak punya daleman ya. Gue nggak bisa tunjukin, itu dolar kuning. Dan untuk detail pinggang ke bawahnya kira-kira seperti ini guys. Emang mulus bener ya. Untuk aksesorisnya sendiri kayak begini aja guys. Kita mendapatkan spare muka doang paling di sini ya. Jadi kita kayak mendapatkan berbagai macam ekspresinya Momo Ayase gitu di sini. Nah ini yang bener ya. Jadi kita mendapatkan 4 ekspresinya Momo Ayase. Dan satu lagi di sini kita mendapatkan spare tangannya dia untuk menunjang pose-posenya dia nanti. Makin tidak masuk akal, harganya 1,5 juta, tapi ini emang aksesorisnya dikit banget ya. Karena emang ini harusnya harganya nggak segitu sih. SHF itu harusnya harganya cuma 400 sampai 500 ribuan lah, tergantung mainannya juga. Ada juga yang gede-gede kayak Kaido itu mahal banget, tentunya harganya nggak segitu ya. Nah harusnya si Momo Ayase ini nanti kalau emang udah resmi ada di Indonesia, dia harganya jauh lebih murah sih. Karena nggak masuk akal ya guys, harga segitu tapi kita nggak mendapatkan stand base bahkan ya. Aksesorisnya bener-bener sesedikit itu aja. Jadi ya yang bisa dijual ini cuma artikulasinya aja sih, sehingga dia bisa pose-pose lebih banyak sesuai kemauan kita kalau pengen majang dia. Jadi kalau gue pengen rating dia, gue akan rating dia dengan harga 500 ribu ya. Kalau harganya 500 ribu dengan mainan selucu dan juga secantik ini gue bisa kasih nilai 8,5/10. Cuma kalau harganya 1,5 juta, mending gak usah dibeli sama sekali guys. Karena belum worth it buat dibeli sama sekali. Nah sebenarnya si SAF itu juga ngeluarin versi Okarunnya yang sudah berubah, tapi nggak dijual di mana-mana. Gue udah cari. Padahal itu bener-bener keren banget, tapi sayangnya di Indonesia belum ada yang jual pas video ini gue buat. Kayaknya kalaupun ada sekarang cuma ada di Jepang sih, dan harganya nggak akan semahal 1,5 juta juga. Dan sekarang kita masuk ke mainan termahal hari ini. Ini adalah Ichiban Kuji Okarun yang grade A. Dan ini yang termahal karena gue beli ini di angka 2,5 juta ya. Sebenarnya mainan Ichiban Kuji itu harusnya didapatkan dengan cara undian gitu guys. Jadi caranya itu kita kayak beli tiket gitu. Kisaran harganya itu 50.000 sampai 150.000. Terus habis itu kita bakal dikasih tiket gitu. Nah nanti tiketnya itu bisa kita tukerin sama merchandise-nya mereka. Dan merchandise-nya ini tergantung grade-nya. Ada yang grade A, ada yang grade B, ada juga yang grade-nya yang nggak langka-langka banget lah. Jadi ibaratnya kalau hoki kita dengan harga 50.000 sampai 150.000 kita bisa mendapatkan mainan yang mungkin harganya jutaan rupiah. Tapi kalau lu nggak mau pakai sistem undian, lu bisa beli langsung kayak beginian di reseller ya. Tapi udah pasti harganya dipatok dengan sangat tidak masuk akal. Salah satunya yang ini nih. Ini harganya 2,5 juta. Jadi langsung aja kita nilai hari ini sebagus apa mainan Ichiban Kuji yang grade-nya A. Apakah pantas untuk diperebutkan orang-orang? Langsung aja kita buki sama-sama guys. Kita selepet, celepot, keluarkan. Dan ini dia penampakan mainan Ichiban Kuji seharga 2,5 juta guys. Gokil nggak sih bro? Sumpah ini keren banget gak sih? Ini kalau ada artikulasinya makin bagus lagi sih. Ini lu bisa lihat sendiri ya. Ini gila banget, highly detailed banget ya. Bagus banget paint job dan juga sculptingannya. Kayak kalau dibandingin ini bener-bener versi upgrade-nya dibanding yang versi Sega ya. Bener-bener bagus banget loh. Posenya juga Okarun banget, kayak pose-pose ganteng gitu yang dimana ininya kayak dimajuin gitu padahal nggak ada bijinya ya. Proporsinya juga cakep banget, kurus-kurus gitu. Detail-detail lipatan bajunya juga cakep banget guys. Paint jobnya dibikin kayak ada gradasi warna gitu. Cakep banget juga finishingnya ya. Jadi ya secara overall ini emang bagus banget sih ternyata sih. Stand base-nya juga cakep banget. Dia kayak logo Danda dan gitu dijadiin stand base ya. Jadi tinggal kita celupin aja di kakinya si Okarun dan jadilah dia Okarun by Ichiban Kuji. Gila, ini mantep banget sih ya. Gue suka banget matanya sih. Gokil, bener-bener ganteng banget loh. Jadi itu dia detail-detail dari mainan Ichiban Kuji yang dijual sama reseller dengan harga 2,5 juta. Ya tentu aja harga segitu akan tidak worth it kalau kita tahu kalau misalnya undiannya itu harganya cuma dari 50.000 sampai 150.000 doang. Cuma emang nggak bisa diremehin juga. Yang grade A itu emang bagus banget pas dijadiin mini statue kayak gini ya. Kayak nggak ada celah buat lihat kekurangannya dia karena emang bener-bener bagus banget menurut gue ya. Jadi buat gue ini ratingnya 8,5/10 sih. Sangat cocok untuk pecinta
pecinta biji yang gila. Jadi itu dia guys untuk episode kali ini, mainan dan dari termurah sampai termahal. Semoga di antara mainan yang gue bahas ini bisa jadi rekomendasi buat kalian beli mainan dan untuk saat ini. Karena buat gue untuk saat ini ya, ini masih overhype banget, bahkan harganya dibikin gila-gilaan digorengnya ya. Kalau saran dari gue, tunggu dulu sampai semuanya udah resmi masuk Indonesia. Barulah di situ harganya bakal lebih manusiawi dan juga masuk akal. Tapi kalau menurut kalian gimana guys? Di antara kelima mainan ini, mana yang pengen banget kalian beli? Silahkan komen di bawah, dan juga seperti biasa buat kalian yang pengen beli, gue akan coba taruh linknya di bawah, jadi langsung saja sikat link di bawah. Oke. Jadi udah, paling sekian dulu video dari gue kali ini. Kalau misalkan suka, jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe. Nama gue Medi Renaldi, dan semoga kalian berada di channel gue. Dan ingat, mainan adalah teman, dan biji jangan sampai hilang. Ada satu karakter cowok bernama Ken Takakura atau Okarun yang sangat suka dengan dunia alien, dan satu karakter wanita bernama Momoe bla 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 bla. Sekarang kita naikin lagi harganya. Di sini ada Momoayase yang bukan Momoyase.